Kalau Tobacco Industri atau yayasan yang berafiliasi tadi, mungkin secara prinsipnya mereka merasa bahwa kami tidak pernah menyodorkan beasiswa, Mhm. karena Yang mereka minta tahu. pemerintah gitu maksud Nah, gua? jadi sepertinya menurut kami ya, itu menjadi argumentasi mereka bahwa cuci tangan, bahwa kami tidak pernah minta, bahwa kami diminta. Makanya kalau kita lihat pembacaan di media sosial, beasiswa itu kan diberikan ke perguruan tinggi, karena sesuai dengan regulasi 21 tahun kan, Iya, ini kan anak-anak tapi gitu. ini diminta oleh kepala daerah, makanya kami Ini kan berarti yang mesti diributin dan disalahkan adalah kepala daerah, dinas pendidikan nggak iya, ngerti. soalnya itu Dan bukan nggak mau ngerti menurut saya, karena aturan udah jelas. Jadi kendali. sebenarnya gini, mereka kasih duit nih, Hmm, ini Philip Morris kasih hmm, duit ke Pusat Putra Sampurna Foundation. Putra Sampurna Foundation dapat citra baik karena ngasih duit ke anak-anak di sekolah. yes, Tapi duitnya itu sebenarnya balik lagi ke US, karena beasiswanya ke yes, kampus-kampus di US. iya. Jadi kita nggak dapat apa-apa. Wah, ini kalau bicara godaan ini luar biasa sekali ya. Baik godaan secara ke lembaga kami, maupun ke pribadinya Kak Wanda itu banyak sekali godaannya. Lembaga apa? Ditawarin apa? Sampurna nawarin? Enggak, saya nggak bicara itu ya. Tapi saya bicara ada memang yang berafiliasi dengan Tobacco Industri tadi, karena lembaga kami cukup kritis di Sumatera Barat, ngasih cek, ya udah, yayasan butuh kegiatan kan, butuh program kan, pendanaan, tulis aja di sini berapa maunya. Cek kosong. Yes, dan itu, oh, enggak, kami tahu itu bahwa itu ada udang di balik batunya, nggak mungkin kami, karena ini sepertinya semacam dokumen yang dalam tanda di-secret ya, dirahasiakan ya, yang memang mungkin tidak bisa tersebar di berbagai Oh pihak gitu? gitu, Oh mungkin. kita dapat ini dari mana ceritanya? Intelijennya kuat ini. Halo Sobat Bijak, selamat datang di podcast Bajak Ruang Bijak, masih bersama saya Bigwanto. Episode sebelumnya kita membahas mengenai gurita bisnis industri rokok, bagaimana mereka merambah ke berbagai sektor. Nah, kali ini kita akan membahas industri rokok dan bagaimana mereka masuk ke dunia pendidikan, yaitu sekolah. Dan biasanya dalam hal ini mereka menggunakan yayasan-yayasan yang berafiliasi dengan industri. Nah, untuk membahas ini telah hadir bersama kita seorang pegiat perlindungan anak dari Kota Padang, yaitu Kak Wanda Laksmana dari Ruang Anak Dunia. Selamat siang Kak Wanda. Selamat siang Kak Big. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Kak Wanda ini adalah aktivis perlindungan anak di Kota Padang dan juga sebenarnya Sumatera Barat ya? Iya, Iya, dan beberapa kota dan kabupaten lah ya di Sumatera Barat. iya, Sumatera Barat itu ada 19 kabupaten kota, Kak Big. Heeh. Nah, jadi kita memang mengadvokasi ke 19 kabupaten kotanya. Semuanya? Yes. Luar biasa. Seluas apa itu Sumatera Barat? Ya seluas itu. Yang jelas lebih luas daripada Jakarta. Yes, iya. Oke, Kak Wanda, boleh cerita, ini kan sektor dan, apa namanya, ruang pendidikan ini mestinya kan aman buat anak ya, Ya. tidak ada promosi katakanlah zat adiktif atau produk-produk yang berafiliasi dengan merek rokok gitu ya. Mhm. Ini kok bisa sih, masuk ke dunia pendidikan? Kita bicara soal Padang dulu deh, gimana sih sebenarnya Oke, ceritanya? ya untuk, pemirsa dimanapun berada, bahwa, kami di Sumatera Barat itu ada 19 kabupaten kota, salah satunya adalah Kota Padang sebagai ibu kota provinsi. Jadi nanti kalau katakan Padang tuh jangan Padang itu mewakili 19-nya loh Mas Big, karena Ah, memang kategorinya banyak nih daerah di Sumatera Barat itu. Nah memang kalau kami lihat situasinya, karena ada pergantian pimpinan ya. Dan memang itu kami lihat juga beberapa daerah tidak hanya di Kota Padang, tapi di beberapa daerah di, Sumatera Barat juga dan di provinsi yang lain, berganti pucuk pimpinan, dalam hal ini adalah kepala daerah itu wali kota atau bupati, biasanya mereka mempunyai semacam program unggulan, yang itu menjadi janji-janji kampanye kepala daerah kepada konstituennya. Nah memang, ternyata kami juga melihat itu dimanfaatkan ya, menjadi peluang juga bagi beberapa yayasan yang berafiliasi dengan Tobacco Industri untuk mencoba mensupport program itu, supaya ada celah, ada kesempatan bagi mereka mem-branding diri sebagai yayasan yang peduli dengan sektor-sektor tertentu. Salah satunya adalah sektor di bidang pendidikan. Nah, memang kami lihat karena ini adalah periode baru, ya itu dimanfaatkan oleh,
mereka yang mengambil kesempatan ini sebagai bargaining position bagi mereka untuk masuk ke sektor pendidikan. Oke. Boleh disebut nggak nama yayasannya apa? Boleh nih ya? Kan Boleh. nggak di Oh, oh oh, terserah iya. narasumber. Ya kalau yang di Kota Padang itu, yang Mhm. memang baru bekerja sama dalam beberapa bulan ini adalah Yayasan, Putra Sampurna, Foundation ya. Ya, Punter Sampurna Foundation, ya. Putra Sampurna Foundation atau Yayasan Putra Sampurna begitu ya. Yang memang kalau kami juga mencoba untuk, menanyakan langsung kepada, pihak terkait, eee, yang mengatakan yayasan itu tidak ada afiliasinya katanya. Ya, nanti kita akan bahas itu ya. Iya iya, oh Kenapa mereka bisa mengatakan bahwa mereka tidak punya afiliasi dengan industri rokok. Tapi ya, sebelum ke sana, baik. Sumatera Barat ini kan dari dulu sebenarnya terkenal provinsi yang, pro pengendalian tembakau, pro pelindungan anak. Ini ada kemunduran atau gimana sih sebenarnya? Kalau untuk Kota Padang dan beberapa kota di Sumatera Barat ya, Mhm. iya tingkatannya di tingkatan utama. Untuk kota layak Untuk anak. kota layak anak, untuk, audiens, ketahui semua kota layak anak itu ada beberapa tingkatan. Mhm. Yang paling bawah itu Pratama, di atas Pratama ada Madya, di atas Madya ada Nindya, Utama, puncaknya ada layak anak. Nah Mhm. di Indonesia daerah yang paling tertinggi itu di tahun 2025 ini baru berada pada kategori utama. Nah Mhm. kita dalam bahasa sederhana mengatakan bintang 4 lah ya, Oke. Nah, dari 19 kabupaten kota di Sumatera Barat, yang dapat bintang 4 untuk layak anak tuh untuk tahun ini. tahun sebelumnya lah, awal Sebelumnya heeh, 3 daerah, 3 daerah mana aja? ya Kota Padang, Heeh, Kota Sawalunto, heeh, dan Kota Padang Panjang. oke. Status itu masih bertahan nggak? Nah, kalau untuk 2023 masih, tapi Mhm, 2025, mhm. 3 daerah ini turun tingkat ke bintang 3, ke Nindya. Karena? Nah, memang secara, evaluasi blueprint dari kementerian belum mendapatkan secara kepastian ya, tetapi menurut analisa dan pengamatan kami selaku lembaga yang mendampingi daerah, indikator nomor 17 ini untuk 3 daerah tadi itu mulai lemah implementasinya. Mhm. Nah, mulai lemah. Artinya sponsor rokok sudah mulai dibolehin? Ya kembali seperti yang di awal Anda antarkan tadi Kak Big, berganti pimpinan, berganti model pemerintahannya, berganti arah kebijakannya. Dan itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil peluang untuk itu. Mhm, Salah satunya tadi, bicara tentang mensponsori atau memberikan beasiswa pendidikan dengan program-program yang langsung tidak hanya go nasional tapi go internasional menawarkan itu. Nah, makanya kami melihat ini merupakan tantangan baru juga bagi isu tobacco control di Indonesia, terhadap, perlindungan anak yang memang kami harus, yakinkan juga pihak-pihak ini tentu tidak ada pasti ada sesuatu lah ya yang di balik itu ya, yang kita tidak pernah ketahui ya. Tapi yang jelas isu-isu tentang pengendalian tembakau ini perlu dikuatkan lagi nih Kak Big, ya. tapi kan sekolah itu mestinya clear dong dari zat adiktif, sponsor-sponsor. Ini gimana ceritanya bisa Padang Iya kan dulu bagus, iya sekarang benar. bisa turun itu. Nah kan Ya, gini, selain ganti pimpinan ya, iya. tapi kan harusnya ada sistem yang menjaga itu tidak terjadi. Seharusnya iya, tetapi ternyata, di regulasi pun yang terbaru ya kalau kita baca di PP nomor 28 ya tahun 2024 tentang, peraturan pelaksana ya Undang-Undang nomor, sehubungan dengan kesehatan, itu kan menegaskan sekali bahwa tidak boleh ada aktivitas yang mensponsori bahkan melakukan kegiatan pertanggungjawaban sosial yang melibatkan individu di bawah 21 tahun. Iya, betul, Ya, itu itu clear clear. kan? Iya, Nah, tapi kan itu yang kemarin kami surati kepala daerah bahwa kebijakannya ini, keluar dari, aturan yang ada, sehingga harus dicabut lagi kebijakan itu bahkan jangan sampai dilegowokan untuk dilanjutkan. artinya protes itu sudah Sudah, dilakukan, tapi mmm, tidak diindahkan. tidak diindahkan. Jadi kalau tercatat sebetulnya untuk Kota Padang tuh, kita Kota Padang dulu karena tuh baru kali, awal 2025 program ini dicanangkan, ada namanya program Padang Juara Mhm, dan memang, salah satu progoal, kepala daerah adalah, anak-anak di Kota Padang, pelajar SMA-nya itu harus go internasional. Nah, mendapatkan beasiswa pendidikan. Nah, itu di bulan Februari ketika, kepala daerah ini belum dilantik. Jadi masih masa transisi.
Jadi mengkoordinasikan kepada dinas terkait bahwa ke depan kami ingin seperti ini loh, seperti itu ya, dengan program unggulan kami. Nah, setelah dilantik, maka langsung kerjasama itu dibentuk. Nah, ketika kami mendapatkan informasi itu dan dipublis di media massa, Yayasan Ruang Anak Dunia, ini nggak ada afiliasi ya dengan Tobacco Industri ya, nah Mhm, walaupun kita yayasan heeh, juga, itu langsung berkirim surat resmi, oke. ya, Ke dinas? ke Apa wali kota? wali kota dong. Langsung, Nah, oke tapi tembusannya ke dinas pendidikan, oke. ke dinas kesehatan, dan dinas perlindungan anak, yang memang kami mengatakan bahwa kebijakan ini harus dievaluasi, dikaji dulu, karena itu bertentangan dengan regulasi di tingkat pusat, Mhm, di tingkat daerah. Nah, di tingkat pusat ada peraturan pemerintahnya tentang mmm, kesehatan tadi, lalu di tingkat pusat juga ada peraturan presiden tentang, indikator kabupaten kota layak anak tadi. Di tingkat daerah pun juga ada aturan itu, ada kawasan tanpa rokok, mhm ada perda kawasan tanpa rokok, ada perda tentang kota layak anak. mhm. Itu sangat bertentangan sekali ini kebijakan. Nah, namun kembali, ya surat kami tidak direspon, ya kami pun merasa, ini harusnya direspon ya, karena kami berkirim surat resmi. Mhm. Harusnya dibalas ya, harus ada pernyataan yang jelas juga dari pemerintah sikapnya bagaimana. Tapi sampai sekarang, sudah bulan Agustus ya, kami berkirim surat di bulan, Maret atau April itu, antara itu. Belum Suratnya tidak ada belum ada balasan. balasan sama sekali. Ini menarik ya karena, yang, kami pantau justru yang mempromosikan, kegiatan kerjasama sekolah dengan katakanlah Putra Sampurna Foundation itu adalah justru akun resminya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang ini ya? Ini screenshot-nya ini? Ya, betul. Ini kok Bahkan bisa? itu kami yang anehnya, padahal dinas ini menjadi satgas KTR, Satgas Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok untuk Fasilitas Pendidikan, itu sekolah-sekolah begitu ya. Tapi ternyata saya nggak tahu apakah memang ini secara sadar atau tidak sadar meng-endorse ya yayasan yang berafiliasi dengan, eee, perusahaan atau industri rokok ini. Dan memang yang terpampang ini kan terpublikasi oleh masyarakat. Dan ini yang posting adalah Dinas Pendidikan. Iya, Saya melihat ada sesuatu yang, salah ya. surat itu memang kami tujukan juga kepada Dinas Pendidikan, Kak Bik. Nah, memang Mmm, respon dari OPD terkait adalah mengatakan, satu bahwa ini, ya perintah dari pimpinan, yang kedua ini bukan secara resmi dibalas surat kami ya, tapi, percakapan secara chatting atau ya dengan komunikasi media sosial begitu, dan ini memang sudah ditugaskan lalu tidak ada afiliasinya seperti itu ya dengan tobacco oke nanti kita industry. akan ke sana ya, Iya, terkait dengan statement mereka, bahwa mereka tidak punya afiliasi dengan makanya industri dengan rokok. statement itu sebetulnya terdapatlah beberapa pelajar itu Ah hah, ya, yang akhirnya sudah diputuskan dan diseleksi, terpilih berangkat ke US. dan ini program beasiswa ya? Iya. Program Nah, beasiswa? bekerja sama dengan, PSF tadi, Mhm, Putra Sempurna Foundation dan Sampurna University. iya, Nah, kalau untuk di apa, di, US itu di mhm, Arizona, di oke. sebuah, perguruan tinggi juga yang Dan yang saya dengar nama-nama anak-anak ini tersebar di media ya, dengan jelas nama lengkapnya dan sebagainya. iya, itu sebenarnya kalau kami lihat kan ini, Ini kan sebagai aktivis perlindungan anak kan mestinya safeguarding-nya mesti dijaga dong, itu kan nama iya, anak-anak. Ini dan gimana sih? nah itu yang memang, kita belum bisa, duduk bareng ya, karena sebetulnya, ruang-ruang diskusinya belum begitu masif dilakukan. Dan kami pun merasa, agak sedikit, cukup, agak rumit juga mendapatkan kesempatan untuk itu. Makanya bicara tentang yang Kak Bik bilang tadi betul, bahwa seharusnya itu tidak dipublikasi secara lugas. Sebenarnya bukan tidak dipublikasi ya, sebenarnya kerjasama itu tidak ada. Harusnya harusnya. Cuman ini udah ada kerjasamanya, terus nama-nama anak-anak itu dicantumkan pula di media gitu kan. Iya, tidak hanya di media lokal, tapi di yang media yang dikelola oleh sekolah pun dengan bangganya sekolah Masukkan, mendeklarasikan bahwa ini beasiswa sampurna iya, gitu anak ya. prestasi kita yang go internasional. Padahal sekolah kawasan tanpa rokok loh. Iya kan kita, punya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang lama Iya, ya, nomor 64 2015 2015, ya kan. Itu kan juga sebenarnya udah jelas menyatakan bahwa sekolah mesti clean dari sponsor industri rokok, termasuk yayasan yang berafiliasi dan itu berarti nggak dijalanin juga dong? Nah, makanya kami melihat bahwa seperti ini seperti Kak Abik. Kalau Tobacco Industri atau yayasan yang berafiliasi tadi,
Mungkin secara prinsipnya mereka merasa bahwa kami tidak pernah menyodorkan beasiswa, Mhm. karena Yang mereka minta tahu. pemerintah gitu maksud Nah, gua. jadi sepertinya menurut kami ya, itu menjadi argumentasi mereka bahwa cuci tangan, bahwa kami tidak pernah minta, bahwa kami diminta. Makanya kalau kita lihat pembacaan di media sosial, beasiswa itu kan diberikan ke perguruan tinggi, karena sesuai dengan regulasi 21 tahun kan, Iya, ini kan anak-anak tapi gitu. ini diminta oleh kepala daerah, makanya kami Ini ya kan berarti yang mesti diributin dan disalahkan adalah kepala daerah, dinas pendidikan nggak iya, ngerti. soalnya itu. Dan bukan nggak mau ngerti menurut saya, karena aturan udah jelas. Anak-anak jadi digadein ya. Iya, jadi, dalam tanda kutip ya, kalau kami melihat ada eksploitasi di sana untuk dalam tanda kutip, ya memanfaatkan situasi tadi, bahwasanya betul anak tentu membutuhkan beasiswa ya, tapi kan tidak harus beasiswanya bekerja sama dengan produk yang sudah jelas dinyatakan sebagai produk abnormal, ya, produk yang dihasilkan itu kan tidak normal itu, makanya dia dikendalikan. Itu produk berbahaya lah ya. Ya, berbahaya. Sehingga maka harus ada, ya semacam program yang harus bisa mengevaluasi ini. Kami memang nanti ke depan ya sudah ada rencana juga karena kami harus mengumpulkan dulu bukti-bukti yang clear gitu ya, Kak Big ya, seperti ke kepala daerah telah bekerja sama dengan yayasan tersebut. Tentu harus kita lihat nanti salinan kerjasamanya bagaimana. Itu nanti yang akan menjadi dasar bagi kita untuk melaporkan kepada lembaga yang memang diamanahkan oleh negara kita melakukan pengawasan kebijakan di daerah. Sumatera Barat ada berapa sih yang sudah kerjasama sama Putra Samputra Foundation? Kalau kami memantau ada 4 sampai 5 daerah yang itu kerjasamanya sebetulnya di 2019, 2022, 2023. Pasca regulasi baru ini muncul 2024 Padang nih. Jadi makanya Jadi 4, 5 itu termasuk Padang? ya masuk kota Padang, tapi Apa aja sih? Solok? Kota Padang itu Mhm. kerjasamanya setelah adanya regulasi ini. Nah, regulasi yang PP PP 28 28. Sebelum 2024 yang lainnya sebelum itu. sebelum itu. Nah, jadi Kota apa aja? ya ada Kota Solo, Aha, ya lalu juga ada Kabupaten Pasaman, oke. lalu Boleh disebutkan? iya boleh jadi dan sebenarnya media pun juga bisa silakan searching nanti Iya, ini kan kita daerah-daerah bukan di asal bunyi kan tidak asal memang bunyi, oke, dan apalagi? memang kerjasama daerah tadi itu Mhm. sebelum 2024. Nah yang Padang, karena memang ini regulasinya baru, artinya kalau daerah yang lain itu mengatakan, kan regulasinya belum belum mengatur, Artinya sekarang ini sebenarnya udah nggak ada alasan untuk Padang nggak ada menerima alasan lagi itu. nggak ada alasan lagi. Tapi memang ada track record sebetulnya, mungkin di kepemimpinan sebelumnya begitu ya, di daerah yang lain, ingin membawa program itu ke daerah yang sekarang. Nah, sehingga ada sebetulnya korelasi juga nih, antara kota yang sebelumnya, Kota Padang Panjang, Mhm. dengan Kota Padang. Apa hubungannya apa? Hubungannya adalah nanti bisa dilihat di media sosial, Mhm. bahwa kepala daerah sekarang adalah kepala daerah sebelumnya di Kota Padang Panjang yang sejak 2019 menjalin kerjasama dengan Putra Sampurna Foundation. Jadi wali kota Padang sekarang adalah dulunya kepala daerah Padang Ya, Panjang. Oh dan itu itu. dipublikasi juga di media sosialnya bahwa kami dulu di daerah kami sebelumnya bekerja sama dengan Putra Sampurna Foundation. Oke. Nah, dan mungkin di tahun sekarang atau di periode sekarang ingin membawa juga kerjasama itu ke Kota Padang dan itu kami sangat sayangkan sekali. Yang berikutnya sebetulnya bicara kewenangan daerah ya, anak pelajar SMA itu kan bukan kewenangan kota, dia adalah kewenangan provinsi. Jadi sebetulnya bicara kewenangan pun juga agak kurang tepat program itu dilakukan di tingkat pelajar SMA. Kewenangan kota itu SD, SMP. Sementara kalau SMA, SMA, SMK, dan SLB itu kewenangan dari provinsi. Untuk melakukan kerjasama dan sebagainya, Seharusnya termasuk iya, untuk itu? seharusnya kan bicara kewenangan ini, Iya. bicara kewenangan. Jadi ada misleading juga kalau kami lihat, ya itu tadi, ketika berkampanye, ketika mau mencalonkan ada, program unggulan yang memang itu harus dipertanggungjawabkan mungkin bagi yang mempublikasikannya tadi. Makanya ketika udah terpilih, ya mungkin tanpa disadari atau mungkin disadari juga, berafiliasi dengan kegiatan yang berhubungan dengan industri rokok. Iya. Oke, kita balik lagi ke pernyataan mereka yang selalu berdalih mereka tidak ada hubungan sama sekali Putra Sampurna Foundation ya, Iya, tidak ada hubungan sekali dengan, industri rokok ya. Kita lihat ya surat pernyataannya. Ya kalau kita lihat di surat pernyataannya itu, sejak tahun 2005 mereka bilang ya, bahwa, Putra Sampurna sudah menjual gitu ya, mhm, sahamnya kepada Philip Morris Indonesia.
Dan dalam pernyataan itu disebut bahwa oleh karena itu Putra Sampurna Foundation tidak lagi merupakan bagian dari PT HM Sampurna gitu ya. Sejak 2005 ya. Jadi setelah dia jual. Ini kan sebenarnya sesuatu yang harus kita kritisi ya. Mhm. Kita kritisi karena ternyata kami, melakukan, apa namanya, pendalaman terkait dengan informasi ini, ya kalau kita lihat, di informasi berikutnya sebenarnya Philip Morris ya, yang membeli, HM Sampurna di Indonesia, itu masih memberikan uang kepada Putra Sampurna Foundations Mhm. dari tahun 2016 sampai 2023 dan angkanya fantastis, ada yang $5 juta, ini US dollar ya? Kalau Rp5 juta nggak ada apa-apanya ya, $5 juta. 5 juta itu sekitar 81 miliar, Mhm. sampai 2023 2,5 juta. Artinya ini surat pernyataan ini gimana menurut Anda? Nah, makanya surat pernyataan itu sebetulnya kan harus dibanding juga, dibandingkan artinya harus di-challenge sebenarnya. Pernyataan ini dipublikasikan oleh putra HM Sampurna kan. Ya, kalau nggak salah dia 2000, coba coba balik lagi deh di surat pernyataannya, 2013 dia Nah, mengeluarkan pernyataan ini. ya kan 2023, yang sorry. mengeluarkan kan yang yayasan yang bersangkutan. Betul. Nah, lalu pertanggungjawaban yayasan kepada siapa? Nah, ini ya makanya ini kan kita mesti mesti kritis Iya. ya, mesti kritik kan, dan ini yang selalu jadi dalam tanda kutip, alasan bahwa nggak ada, mereka bilang, mereka nggak ada hubungan sama industri gitu ya. Dan pasti daerah yang memang ingin bekerja sama, pasti surat pernyataan ini yang dibawanya Oh, sebagai dibawa-bawa. jualan. Nih gitu ya. Ya Pernah kita dapat ini nggak? kami tidak pernah mendapatkan ini, Mhm. karena memang ketika kami mengkonfirmasi kepada dinas yang mengatakan seperti itu, dia tidak ada afiliasi, ya hanya sebatas itu saja. Karena ini sepertinya semacam dokumen yang dalam tanda di-secret ya, dirahasiakan ya, yang memang mungkin tidak bisa tersebar di berbagai Oh pihak gitu. gitu. Oh, Mungkin, kita dapat eee, ini dari mana ceritanya? intelijennya kuat ini, intelijennya Karena mereka selalu bilang begitu, kalau kita, kritik, ini ada surat pernyataan, dan itu pernah kejadian juga di Kementerian, Dikdasmen sekarang istilahnya ya, ada pelatihan guru, mhm. ya kita protes dong, ya kan. Ya informasi yang disampaikan oleh Dikdasmen adalah ini, surat pernyataan ini, mereka kasih surat pernyataan ini dari. Nah, coba kita di slide seterusnya. Nah, ini datanya dari mana? Nah, ini adalah data dari websitenya Philip Morris. Oh, Jadi Philip Morris di Amerika itu ketika, dan Philip Morris kan perusahaan terbuka, mereka setiap tahun harus bikin laporan, iya. ya. Dan mereka juga harus lapor pajak dan sebagainya, dan mereka itu, selalu melaporkan kemana aja uang yang mereka keluarkan. Salah satunya adalah ke Putra Sampurna Foundation untuk program pendidikan, dan angkanya jelas setiap tahun. Nah, makanya seperti yang Anda bilang tadi, Kak Big. Coba sebelumnya, ketika ada pernyataan dari Putra Hem Sempurna tadi, siapa lembaga yang bisa mengawasi pernyataan ini sesuai dengan isinya? Itulah. Nah, makanya menurut kami ada lembaga negaranya sebenarnya yang Nah, bisa ini. Nah, boleh sebutkan nggak lembaga oh negaranya? boleh. Ombudsman Heeh. ya sebetulnya harus turun tangan untuk ini. Makanya untuk di daerah yang sudah bekerja sama dengan Yayasan Putra Sampurna ini, ombudsman harus bisa mengevaluasi dan mengkritisi. Nah, makanya kalau buka kartu sebetulnya nih Kak Bik ya, yayasan kami memang akan me bersurat kepada ombudsman untuk meminta bantuan, untuk memberikan laporan dari kami kepada ombudsman bahwa pemerintah daerah dengan kebijakannya tadi itu telah melanggar regulasi yang ada. Nah, salah satu regulasinya ada tingkat pusat daerah dan juga pernyataan yang seperti ini nih. Nah, harus ada lembaganya, tapi kalau tidak ada lembaga yang mengevaluasi kebijakan itu, ya kita hanya dibilang sebagai lembaga yang basic saja. Ada rencana memang untuk lapor ombudsman? Memang, makanya kami menunggu adanya surat PKS tadi tuh, perjanjian kerjasama tadi tuh. Karena kalau di media sosial, di postingan, bagian kerjasama Kota Padang, itu telah dipublikasi bahwa secara video ya, kami telah bekerja sama, tapi nomor kerjasamanya itu kan belum Kenapa ada. nggak ada? Itu yang kemarin, baru 2 hari, 3 hari lalu kemarin ini kami ingin cari informasi dan kami tanyakan, ya kami koordinasikan dulu sama bagian hukum. Nah, jadi Kan itu harusnya harusnya ada dipublikasi. di website Harusnya pemerintah. ada di JDIH atau di PPID daerah ya, supaya masyarakat bisa mengakses informasi itu secara luas. Mhm. Nah, kami kan ingin mendapatkan itu supaya menjadi data dan fakta baru bahwa
kerjasamanya udah ada, tapi kerjasama ini melanggar regulasi yang ada. Nah, siapa lembaga yang bisa untuk mengevaluasi itu? Ombudsman. Mhm. Itu amanah dari undang-undang. Tapi kan daerah-daerah lain selain Padang kayak Ya, Solok, kan udah ada dokumen perjanjiannya dengan Putra Sampurna Foundation dan sebagainya kalau nggak salah ya, saya pernah ya. lihat. Kenapa nggak mulai dari situ dulu? Seperti yang tadi Wanda bilang Kak Bik, karena di Undang-Undang Kesehatan kita nih regulasinya baru, ada Mhm. delegasi kewenangan di PP 28 2024. Jadi secara kerjasama tidak mungkin yang lama itu dikatakan melanggar karena memang di regulasi yang lama dia tidak mengatur secara eksplisit. Nah, tapi di regulasi yang baru 2024, artinya di 2024-nya kita bisa start nih, kalau ada daerah yang memang ya bekerja sama setelah 2024 ini, itu bisa di-challenge, dikritisi. Tapi sebelum itu memang secara dasar hukumnya kita tidak kuat. Nanti bisa baca di pasal 454 itu. Di Mhm. PP itu mengatakan setiap orang itu tidak boleh, mempromosikan, memberikan pertanggungjawaban sosial kepada ada beberapa item itu salah satunya adalah di bawah usia 21 tahun. Berarti kan usia mahasiswa tuh ya, Mhm. yang masih kuliah ya. Makanya kalau beasiswa Jarum gitu dan seterusnya dan Sampurna itu biasanya kalau ke perguruan tinggi ada syaratnya kan, minimal di atas 21 tahun beasiswa itu diberikan kepada mahasiswa itu. Nah itu kan karena dia nggak melanggar aturan tuh. Tapi kalau ketika dia berikan itu kepada pelajar yang akan menjadi mahasiswa, di sana dia sebenarnya melanggar aturan. Oke, ini menyedihkan ya, menyedihkan karena, kota-kota tersebut sama dulunya kan bagus ya Iya, untuk, perlindungan anak, bahkan dapat predikat bintang 4 ya, tadi disebut bintang iya 4 untuk hak utama. anak, sekarang turun, industri rokok masuk pakai nama yayasan, yayasannya nggak ngaku kalau misalnya bagian dari industri. Mhm. Padahal kalau kita dengar nama Sampurna, kemana sih arah kita? Nggak mungkin produk lain kan? Nggak mungkin makanan ya? Sampurnanya ada OE gitu kan, agak-agak Iya, lucu gitu ya. iya. Sebenarnya secara logika ini, apa ya, melukai gitu ya, Mhm, mhm. melukai logika berpikir kita gitu kan. It's okay lah kalau misalnya mereka mau ganti nama gitu ya, nama nama yayasannya ganti apa gitu ya, tidak sempurna gitu kan. Iya, Eh, iya. ini, sesuatu yang, sangat mengkhawatirkan, saya turut, ya bersedih hati sebenarnya ya, karena saya pernah dulu kita Ya, kita kami makan pernah sate bareng-bareng ya. ke Sumatera untuk memang melihat, betul nggak Tuan implementasinya di Kota Padang, Kota Sawalunto, Sawalunto, ya gitu pernah. dan Sawalunto juga sekarang terjadi kemunduran, Turun tingkat juga, kayak bintang 3 tadi. Padang karena Panjang juga turun udah tingkat. nggak ngelarang iklan promosi sponsor rokok. Karena ada rencana dan memang sudah diagendakan, tapi ternyata sepertinya agak diubah lagi agendanya karena sudah turun tingkat tadi ya, Mmm, untuk merevisi regulasi di daerah tentang kota layak anak yang mana pasalnya dulu melarang iklan rokok. Sekarang ingin, ya ada rencananya untuk menghapus pasal tadi. Akhirnya tuh kejebak kan dengan programnya, akhirnya turun tingkat tuh. dan yang saya dengar adalah mereka juga masuk ke kota Surakarta ya, Iya, Surakarta, dan bagusnya di Surakarta dinas pendidikannya menolak dan mengirimkan, pernah dengar nggak ini? itu dah pernah pernah juga membaca surat edaran juga. Nah ini dia, Ya. ini surat edaran dari, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, dan dia merujuk Permendikbud 64 2015. 2015 dan Makanya memang saya bilang tadi Kak Bik, saya potong nih, kalau ini nuansanya yang Putra Sampurna Foundation menawarkan. lagi-lagi dalihnya itu ya? Iya, dia menawarkan sehingga dinas pendidikannya tahu, enggak Oke, Padang, nah beda hal, daerahnya yang meminta supaya programnya dibawa ke Padang. Nah, jadi kalau kita bicara campur tangan industri, ini bukan campur tangan industri, jadi pemerintah minta dicampur tanganin gitu. ya bisa jadi. Pemkotnya minta, "Gangguin gua dong," gitu kan. Ya makanya kan ini kan Kadis Pendidikan ya. Ini surat Iya, edaran Kadis Pendidikan loh. Berarti betul. kan kalau Kadis Pendidikan sudah membuat surat ini melarang ya, artinya pucuk pimpinannya mengatakan ini ada apa nih, nggak boleh nih. Karena dia tidak minta itu kepada Putra Samana Foundation. Tapi kalau daerah yang seperti Wanda sampaikan tadi, daerahnya itu yang minta, bukan Sampurnanya yang menawarkan. Jadi itulah kenapa mereka tidak bisa melakukan hal yang sama dengan, seperti Surakarta. Tidak bisa melakukan itu. Ya, benar sekali. Makanya nanti daerah yang lain itu perlu kita kuatkan sebetulnya Mas Beg ya. Makanya kita harus membantu daerah lain supaya men-challenge satu kebijakan daerah tadi, yang kedua
surat pernyataan tadi itu kan harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya sekadar ditulis di atas kertas saja, bermateriskan 10.000. Itu bisa Sekarang nggak sih kita sebut sebagai pernyataan palsu? bisa, makanya siapa siapa sekarang lembaganya yang bisa untuk itu? Ya salah satunya Ketua Anda bilang tadi. Ini karena pernyataan mereka itu jadi biang kerok, mereka bisa masuk ke sekolah-sekolah Iya gitu. semacam alibi kan, Makan alibi, semacam ini jadiin tameng gitu. Nah tapi kalau dilihatkan dengan laporan dari PMI tadi, Philip Morris tadi itu ternyata Masih terima masih terima. masih terima. Dan kalau kita lihat kan afiliasi kerjasamanya itu ke perguruan tinggi yang memang pure. Mohon maaf saya sebutkan aja, Sampurna University. Nah itu kan bukan produk makanan kata saya kan, itu rokok clear itu. Lalu bicara juga dengan kampus-kampus di luar negeri ya, yang memang itu kantornya PMI kan di sana ya, Philip Morris International di US ya. US Nah ya. di sana tuh, Ya, jadi afiliasinya kan kentara sekali. ya. Tapi terkadang kalau Anda Jadi lihat sebenarnya gini, mereka kasih duit nih. hmm, Ini Philip Morris kasih hmm, duit ke pusat Putra Sampurna Foundation. Putra Sampurna Foundation dapat citra baik karena ngasih duit ke anak-anak di sekolah. yes, Tapi duitnya itu sebenarnya balik lagi ke US karena beasiswanya ke yes, kampus-kampus di luar. iya, Jadi kita nggak dapat apa-apa iya, selain dijadiin apa ya, alat untuk pencitraan. alat pencitraan. Bayangin, sedih ya. Iya, makanya ayo dong sama-sama kita bantu daerah gitu ya. Gimana cara supaya kalau regulasinya udah oke nih. Regulasinya sudah mengatakan tidak boleh ada kegiatan CSR itu di bawah 21 tahun tuh yang disasarnya begitu ya. Tapi ternyata secara prakteknya harus kita dorong. Bisa jadi ini karena regulasinya masih baru juga Mas Bek, ya 2024. Ya, jadi masih baru dan perlu kita dorong supaya sampai ke telinga para pejabat. Mhm. Dan harapan kita podcast ini biar mereka dengar juga nih. Oh, Anda optimis sekali ya? Iya, harus optimis. Harus kalau enggak nanti enggak jadi dibajak. Kan harus dibajak ini kan. Ya, tahu kan kenapa namanya bajak ruang bijak? Iya, Ya, karena harus ya, ya dibajak kan. kita ya karena ruang Ruang digital tuh harus ruang dibajak. digital sekarang itu sangat dikuasai oleh industri rokok. Wah, ini keren nih. Nah, makanya kita mesti baca. Ya, kita ya Iya. habis kita bikin nama ini langsung rame soal itu kan, bendera Oh iya, ISIS. benar Oh, benar ya. topi jerami ya. Iya. Bukan karena kita. Kan Anda sempat bilang bahwa kewenangan untuk, SMA itu adanya di pemerintah provinsi. Iya, Betul? dinas provinsi. Oke. Pernah nyoba komunikasi dengan provinsi nggak sih untuk menegur kabupaten kota yang dalam tanda kutip sebenarnya melanggar aturan pusat gitu? Satu menyatakan ke dinas pendidikan provinsi secara tertulis memang belum. Tapi sebetulnya secara statement dari kepala daerah yang bersangkutan mengatakan bahwa ketika program ini kami jadikan sebagai progul, kita tidak bicara kewenangan lagi. Selagi dia anak yang tinggal di daerah kita, wajib kita bantu beasiswanya. Jadi dia nggak mau bicara kewenangan lagi. Oke, Dia karena bicara atas nama beasiswa. iya, beasiswa yang memang mungkin ya, sumber-sumber beasiswanya belum begitu banyak didapatkan, tapi ini sudah sudah cukup menarik ya, go internasional, ke Amerika Serikat, bahkan double degree lagi. Waduh, Berarti bisa kuliah 2 jurusan yang berbeda dalam waktu yang sama? dalam waktu yang sama. Iya, itu tantangannya. Tapi kita nggak boleh menyerah Kak Bik, harus tetap menyuarakan itu. Ya, yang menyerah sih enggak ya. Cuman sangat menyayangkan aja yang tadinya progresnya luar biasa, mundur. Dan ini mulai terjadi juga di beberapa daerah ternyata. Yang tadinya melarang iklan promosi dan sponsor, akhirnya mencabut aturan seperti tadi Sawalunto ya. Ini kan sebenarnya beberapa daerah saja yang dirasa punya komitmen yang solid, yang kuat, yang mantap dulunya, tapi sekarang dilemahkan dengan beasiswa. Nah, Mhm. makanya tidak menutup peluang juga bagi daerah yang lainnya nanti bisa dirayu dengan iming-iming beasiswa tadi. Ini kalimatnya menarik ini. Jadi beasiswa digunakan untuk melemahkan kebijakan pengendalian Kebijakan. tembakau. Tapi pertanyaannya, seprestis apa sih predikat kota layak anak? Kalau bicara prestisenya, apa yang didapatkan memang daerah pun juga meminta semacam kompensasi sebetulnya ya, karena ketika mereka buat banyak kebijakan, program, kementerian lain pun ketika ada penghargaan memberikan semacam reward ya, berupa, penambahan biaya lah dalam program yang ada. Tapi prestisinya kalau kami lihat adalah kembali kepada
ketika daerah mempunyai mendapatkan penghargaan tadi, berarti menunjukkan ya, kepada masyarakat daerah punya komitmen, apalagi dengan predikat layak anak. Nah, jadi prestisenya ada di semacam branding kepala daerah, branding program di daerah tadi. Walaupun secara finansial sebetulnya kementerian pun tidak memberikan itu secara, eee, clear kepada daerah. Karena bicara PAD rokok kan kehilangan tuh, nggak ada semacam, kompensasinya. Itu salah satu daerah yang mau komplain juga kan, yang telah melarang, tapi it's okay lah. Tapi presisenya menurut kami ada di branding program dan di branding di kepala daerahnya. Itu Kak. Oke. Ya meskipun sebenarnya beberapa daerah kalau kita bicara PAD, katakanlah Bogor itu bounce back-nya cepat sebenarnya. Mhm, Jadi memang di awal-awal mereka struggling ya, memang PAD turun, tapi setelah itu, pendapatan asli daerahnya langsung naik lagi karena ternyata banyak produk lain yang mau mengiklankan gitu ya, elektronik dan sebagainya. Saya pikir sih sebenarnya asal mau ya, komitmen ya, benar, asal komitmen mau. tadi tuh. Kan itu yang terjadi di Kota Padang ketika pertama kali Mas Big datang kan. Komitmen kan bermodalkan komitmen. Ini regulasinya belum kuat juga sebetulnya. Tapi karena kepala daerahnya komitmen, ya udah. Nah, tapi karena goyah lagi komitmennya, ya itu tadi yang terjadi. Mhm. Kebijakan-kebijakannya lemah sehingga mengizinkan ya beberapa program masuk secara tidak langsung berafiliasi dengan tobacco industri. Beasiswa itu adalah salah satu menurut kami semacam intrik yang real ya, yang memang bisa dijadikan sebagai alat tukar bagi industri rokok untuk tarik ulur kebijakan. Jadi kalau Alat mau tukar ya? alat tukar. Ya oke, saya balik ke, soal, eee, perlindungan anak ya. Anak Yes, ini kan kelompok rentan ya. mhm. Apakah ini juga ada hubungan dengan terkait dengan elektoral? Kita bicara mengenai kepala daerah kan, ganti Ya, kepemimpinan mereka dan pengen terpilih lagi dan sayangnya memang anak tidak punya hak pilih kan sebenarnya. Kak, Apakah ada kemungkinan ke arah sana? "Ah, emang gua pikirin soal kota layak anak, mikirin perlindungan anak, kan yang milih gua adalah bapaknya," gitu, mhm. atau Kalau emaknya. di beasiswa, ini kan menarik ini karena pertanyaan Kak Big tadi, Ya. kalau di beasiswa kemungkinan itu ada. Sebab beasiswa itu kan diberikan kepada pelajar SMA. Pelajar SMA itu bisa milih nggak? 17 plus ya? Nah itu dia. Secara elektoralnya Masih mungkin dapat dia? dapat, karena Oke. itu kan diseleksi, open ya open selection, Mhm terbuka untuk umum dalam kategori SMA-nya. mhm. Berarti pelajar SMA dalam tanda kutip berupaya, berusaha bagaimana mendapatkan Iya. satu itu. Jadi memang kalau secara elektoralnya Justru menguntungkan juga buat mereka ya? Iya. Akan jadi hardcore-nya industri. ikon juga bagi daerah ketika, oh SMA. Ambasador Sampurna. Nah, Sayang ya anak-anak namanya bagi keluarga itu kan juga menjadi sesuatu yang, apa ya, ya membutuhkan biaya pendidikan, dibantu ya berterima kasih sekali gitu kan. mhm, oke. Padahal nggak melihat di belakangnya ada gurita juga di sana. Apa kemarin gurita ya, apa namanya? Berita bisnis. Oh iya itu dia. Berita bisnis. Ngomong-ngomong soal seleksi, yang Ah, saya dengar katanya, Ruandu pernah berkirim surat. yes. Ya, terus dikira ingin mengajukan nama gitu untuk dapat beasiswa, apa gimana? Wah, dari mana dapat informasi? Intelijennya kuat kali ini. Gimana gimana, Kak? Iya, awalnya karena memang kami memang adalah lembaga yang mengkritisi kebijakan berhubungan dengan rokok, maka, mungkin tanpa disadari ya, kami kan ingin berkirim surat itu artinya kami bukan berkirim surat dulu sebetulnya kami, kita berbicara dulu kan Mmm, secara lisan. mmm, Mungkin anggapan lisan tadi itu ingin menawarkan anak yang menyodorkan anak ya, padahal bukan itu maksud kami. Ini kebijakannya, apa nih, bertentangan dengan regulasi, kami tidak ingin menyodorkan nama anak, malahan kami mengkritisi kebijakan ini. Jadi terbalik sebetulnya kan. enggak, mungkin gini maksudnya, kan kalau Gimana? misalnya, Nggak eee bisa boleh praduga ini? iya, kalau misalnya dikasih jatah gitu ya, diemlah yang nggak usah kritis gitu. Apa ke arah sana nih? Tapi Tapi memang kan kami godaan-godaan itu pasti ada. wah ini kalau bicara godaan ini luar biasa sekali ya, baik godaan secara ke lembaga kami, Mhm. maupun ke pribadinya kawan itu banyak sekali godaannya. Lembaga apa? Ditawarin apa? Sampurna nawarin? Enggak, saya nggak bicara itu ya, tapi saya bicara ada memang yang berafiliasi dengan tobacco industry tadi, karena lembaga kami cukup kritis di Sumatera Barat, ngasih cek, ya udah, yayasan butuh kegiatan kan, butuh program Mhm. kan, pendanaan, tulis aja di sini berapa maunya. Cek kosong? Yes, dan itu, oh, enggak kami tahu itu bahwa itu
ada udang di balik batunya, nggak mungkin kami dan memang tidak kan bukannya cek kosong ditawarkan. Apa? Ya kami ada, mungkin ada properti rumah atau apa kali ya, biar nanti bisa ada kantor di sana dan seterusnya gitu ya. Dikasih rumah. Ya, tapi memang ya enggak Sekarang Rwandu punya rumah? enggak Wanda punya rumah, Oh, tapi Rwandu nggak punya? rumahnya di Sumatera Barat. Lain Heeh, kalau kemarin diambil udah punya Kak ya Rwandu ya, iya. Dan kantor. memang memang kami pun, komit ya, artinya jangan gara-gara itu, Ya ini kan sebenarnya integritas ya. integritas kita tergadaikan, kapabilitas kita, ya kalau kata orang kita nggak mau tergigit lidah. Karena dari awal kita sudah konsisten bicara ini, jangan dengan rayon-rayon seperti itu membuat yang kita pun juga jadi lemah, kami nggak mau itu. Dan itu tawaran seperti itu ada, bahkan ancaman secara apapun juga datang kepada kami ya, karena memang terlalu kritis sekali, berisik kali nih gitu, Rwandu di Sumatera Barat kalau untuk isu tobacco control ya. Karena kita membangun isu sejak 2013 Kak, Big. Bergigit lidah, wah Kita nggak istilahnya mau tergigit lidah. orang Sumatera Barat luar biasa Kalau kalau udah bikin tergigit lidah gimana cara ngomong? Iya kan? Nggak bisa kita ngomong kalau udah gigit lidah kan? Makanya kita nggak mau itu terjadi, makanya tawaran-tawaran yang seperti itu menurut kami menjadi, menjadi tantangan juga yang harus kita Oke, terima kasih banyak Kak Wanda atas baik, waktunya. Ini luar biasa informasinya, sangat menantang ya, dan ya kita berharap. tapi ini ini nggak ada main di blur-blur nggak ada ya bisa di Oh, ngapain saya blur-blur, emang iya, kita. makanya nggak disensor kan? Kita harus, sampaikan ya. Ya nggak ada. Oke, biar biar yang dengar gitu ya. Nggak, ya edit dikit nggak apa-apa. Anyway, terima kasih banyak atas Oke, waktunya, kita berharap Sumatera Barat kembali kepada track-nya ya, komitmen terhadap perlindungan anak dan pengendalian tembakau ya. Oke Sobat Bijak, terima kasih banyak sudah mendengarkan obrolan kami terkait dengan bagaimana industri masuk ke dunia pendidikan. Nah, kalau kalian punya komentar, saran, atau kritik, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa juga WhatsApp di nomor kami yang ada di website www.ruki.org. Sekian dari kami, terima kasih banyak, salam sehat, tetap kritis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.